darah putih atau leukosit. Berikut adalah beberapa karakteristik dari leukosit. Yang pertama, jumlah normal leukosit di dalam darah tubuh manusia sekitar 5.000 sampai 10.000 sel per milimeter kubik. Dan itu bisa terus bertambah jika ada terjadinya infeksi atau kerusakan pada jaringan. Yang kedua, leukosit lebih banyak beraktivitas di dalam jaringan, bukan di dalam pembuluh darah. Dan leukosit ini sendiri berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap benda asing, virus, dan bakteri. Yang ketiga, setelah diproduksi oleh sumsum merah tulang maupun sumsum kuning tulang, leukosit bertahan di dalam sirkulasi darah hanya sehari sebelum masuk ke jaringan. Leukosit di dalam jaringan mampu bertahan selama beberapa hari hingga beberapa bulan tergantung pada jenis leukositnya. Sifat-sifat leukosit. Yang pertama ada diapedesis, yang kedua ada bergerak dengan ameboid, kemotaksis, dan fagositosis. Berikut ada beberapa jenis dari leukosit. Leukosit ini sendiri dibagi menjadi dua berdasarkan ada atau tidaknya granula di dalam sitoplasma. Yaitu pertama ada granulosit dan yang kedua ada agranulosit. Yang pertama granulosit. Granulosit ini sendiri dibedain menjadi 3 bagian lagi berdasarkan warna granulosit setelah diberikan pewarna white. Yang pertama itu ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Neutrofil ini berjumlah 60% dari jumlah sel darah putih. Nah, neutrofil ini memiliki granula kecil berwarna merah muda dan memiliki nukleus 3-5 lobus yang dihubungkan oleh benang-benang kromatin tipis. Neutrofil ini sendiri berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif untuk menyerang dan menghancurkan bakteri, virus, dan agen penyebab cedera lainnya. Yang kedua, ada eosinofil. Berjumlah 1-3% dari jumlah sel darah putih. Eosinofil ini sendiri memiliki granula yang kasar dan besar, berwarna jingga kemerahan dan memiliki nukleus dengan 2 lobus. Eosinofil ini sendiri berfungsi sebagai fagosit yang lemah dan berperan dalam pembuangan racun penyebab radang pada jaringan yang cedera. Yang ketiga, yang terakhir itu basofil. Berjumlah kurang dari 1% dari jumlah sel darah putih. Basofil ini sendiri berganda besar, tidak beraturan, berwarna keunguan hingga hitam, dan memiliki nukleus berbentuk seperti huruf S. Basofil mengandung histamin yang berfungsi untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan yang cedera dan antikoagulan heparin untuk membantu mencegah penggumpalan darah di intravaskuler. Histamin adalah senyawa yang dikeluarkan oleh sel mast dan basofil sebagai reaksi terhadap antigen, senyawa kimia, dan kerusakan jaringan. Agranulosit. Agranulosit ini sendiri dibedakan menjadi 2 jenis lagi, yaitu limfosit dan monosit. Limfosit berjumlah 30% dari jumlah sel darah putih. Sebagian limfosit itu ditemukan di jaringan limfa dan berumur hingga beberapa tahun. Limfosit memiliki nukleus bulat berwarna biru gelap yang dikelilingi oleh lapisan tipis sitoplasma dengan ukuran yang bervariasi. Limfosit juga berasal dari sel-sel batang di sumsum merah tulang, kemudian melanjutkan diferensiasi dan poliferensiasi di dalam organ lain. Limfosit berfungsi dalam reaksi imunologis atau kekebalan tubuh. Terdapat 2 jenis limfosit. Yang pertama itu limfosit B dan limfosit T. Limfosit B memproduksi antibodi untuk merespon antigen tertentu. Sedangkan limfosit T itu tidak memproduksi antibodi. Monosit ini sendiri berjumlah 3-8% dari sel darah putih. Monosit merupakan sel darah terbesar
dan memiliki nukleus besar, berbentuk seperti telur dan ginjal yang dikelilingi oleh sitoplasma berwarna biru keabuan pucat. Nah, monosit ini sendiri berfungsi sebagai fagosit yang sangat aktif dan bermigrasi melalui pembuluh darah menjadi histiosit atau makrofag yang berumur panjang di dalam jaringan. Selanjutnya itu ada keping darah atau trombosit. Berikut ini ada beberapa karakteristik dari trombosit itu sendiri. Trombosit itu merupakan fragmen sel tidak bernukleus berasal dari megakaryosit yang sangat besar di dalam sumsum tulang berjumlah 150.000 hingga 400.000 butir sel per milimeter kubik darah. Berbentuk tidak beraturan dengan ukuran setengah dari sel darah merah atau berdiameter 2-4. Tidak berwarna dan mudah pecah jika tersentuh dengan benda kasar. Sitoplasma trombosit terbungkus oleh membran plasma, mengandung berbagai jenis granula yang berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, trombosit ini merupakan struktur yang sangat aktif di dalam darah berumur 5-9 hari. Trombosit yang sudah tua diambil oleh makrofag di hati dan limpa pada saat darah melewati organ tersebut. Nah, ini ada fungsi dari trombosit. Trombosit berfungsi dalam hemostatis atau penghentian darah, perbaikan pembuluh darah yang robek, dan pembekuan darah. Jika pembuluh darah terpotong, trombosit pada sisi yang rusak akan melepaskan serotonin dan prostaglandin yang menyebabkan otot polos pembuluh darah berkonstruksi atau mengerut sehingga terjadi penyempitan ukuran lubang pembuluh darah yang akan mengurangi kehilangan darah. Trombosit akan membengkak menjadi lengket dan menempel pada serabut kolagen, dinding pembuluh darah yang rusak untuk membentuk sumbat trombosit, sehingga dapat mengurangi pendarahan sampai proses pembekuan darah terbentuk. Jadi itu tadi adalah penjelasan dari leukosit serta trombosit. Terima kasih.